Tes suara, tes suara. Tes suara. Pak Ketua. Tes suara dulu Pak Ketua. Tes suara, tes. Oke Pak Ketua, siap. Suaranya sudah oke, monggo. Bagi kawan-kawan mitra yang sudah masuk, silakan colek-colek mitranya. Monggo dicolek-colek mitranya ya. Silakan dicolek. Oke, siap Jenderal Cilacap, Bunda Rahma. Luar biasa itu Mbak Rahma itu. Yuk, dicolek. Biar kita tepat waktu. Belajar kedisiplinan. Disiplin itu salah satu modal utama itu. Bagian dari marketing langit juga. Kalau suara udah mantap, berarti monggo silakan dicolek mitra-mitranya. Kita belajar bersama malam ini. Saya juga belajar ya, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar ya di sini. Jadi monggo ayo dicolek. Semangat pagi juga Bu Rahma. Anda luar biasa. Waalaikumsalam. Sukarti hadir Sidoarjo. Salam kenal Bu. Semangat pagi juga. Waalaikumsalam Mbak Setiawati. Waalaikumsalam. Wah, pasukan Kendal ini luar biasa kalau Kendal ini. Pasukannya Pak Ketua Zainal ini. Semangat pagi juga Nganjuk. Oke, Sidoarjo hadir. Semangat pagi Jenderalku juga dari Pacitan Mbak Win. Monggo dicolek-colek mitranya. Ini berapa nih baru kita mulai ini? 50, 100 atau berapa nih? Kok saya nervous ya malam ini? Kita belajar sama-sama ya. Kalau kemarin mungkin saya mau sampaikan apa malam ini? Kita belajar, monggo. Monggo dicolek-colek. Waalaikumsalam Mbak Haryanti. Waalaikumsalam Mbak Eka, Mbak Lis, Maria Sulistiawati. Waalaikumsalam. Monggo sambil dicolek-colek mitranya, upline-nya, stokisnya, leadernya bila perlu dicolek. Waalaikumsalam Mbak Mutiara. Oke, bisa diputar ulang Pak Ibrahim. Kalau misalnya masih jelek juga, ponjot pahan Pak. Panjat pohon. Oke, Jepara. Monggo sambil dicolek-colek mitranya. Ketemu berapa kita mulai? Ada peserta, ada kurang lebih 600 sampai 700 ya. Oke, Bu Markus Margono. Semangat pagi. Waalaikumsalam Ina Nasa Kendal. Semangat pagi Blitar hadir. Sepiati. Waalaikumsalam. Wah, banyak ini ya. Eliana Komsida. Suara di sini kurang keras, Bapak. Halo, suara kurang keras ya? Bu Nurmiati, gimana suaranya? Suaranya sudah dengar apa belum? Halo? Kita tes suara. Waalaikumsalam Pak Purwokerto. Tes suara. Suara jelas Pak. Alhamdulillah. Gersik hadir.
Volumenya kalau yang belum jelas berarti coba di fullkan volumenya itu, volume HP-nya. Oke, mantap Bu Fitri. Ini lagi penungguan ujian Bu Fitri, tetap semangat ya. Waduh, kurang keras, aku udah teriak ya. Bu Nurmiati, ini udah teriak kayaknya. Coba di volumenya dibesarkan, Bu. Suaraku ini udah keras ini. Nah, ini banyak suaranya jelas. Yang kurang keras, volume dinaikin. Ya betul, ikutin Pak Ketua itu. Pak Ketua Fendi sudah mengatakan yang kurang keras volumenya dinaikin. Suara jelas banget. Nah, ini banyak suara jelas banget. Berarti HP-nya Bu itu Nurmiati kayaknya. Makassar hadir. Suara jelas, suara jelas. Di Pati suara oke. Suara sudah jelas sampai ke mana? Semuanya sudah jelas ini. Ini Pak Ketua, ini berapa nih? Saya mulai Pak Ketua. Minta kodenya, saya siap jalankan tugas. Tanah Bumbu hadir. Salam kenal. Oke, siapa ketua? Saya manut, tunggu kodenya. Monggo sambil dicolek-colek. Ayo sambil dicolek-colek mitra-mitranya. Stokisnya dicolek kalau misalnya stokisnya belum. Stokisnya belum masuk, dicolek. Pekalongan hadir. Kendal hadir. Stokisnya belum masuk, dicolek. Mitranya belum masuk, dicolek. Upline-nya belum masuk, dicolek. Colek saja Mbak, nggak apa-apa. Biar seharusnya upline itu harus menunjukkan duluan, atau stokis-stokisnya itu harus seharusnya duluan menunjukkan hal yang baik ke mitranya. Nah, sebenarnya ini kan salah satu bagian dari apa yang mau kita bahas nanti sebenarnya. Jadi stokis, upline itu kan harusnya hadir duluan. Biar mitra-mitranya itu dicolek. Tapi kalau sampai mitranya yang colek, waduh, gawat ya. Butuh kedisiplinan ya. Saya saja tepat waktu ini. 19.30, 19.27 saya sudah mulai. Artinya belajar disiplin. Karena salah satu kunci dalam sukses ya disiplin. Tepat waktu. Waalaikumsalam Bu Nursidah. Sampai ketemu kita nanti. Ayo dicolek. Yang belum masuk silakan dicolek, 600-an lebih loh. Kalau belum masuk ditelepon saja. Biar kita belajar sama-sama. Monggo dicolek.
Betul Pak Win. Jadi harus tepat waktu. Kita belajarlah. Ya, bagi teman-teman stokis, ayo belajarlah disiplin. Biar jadi panutan mitra itu loh. Karena jangan sampai ini kan hukum duplikasi itu kan berjalan. Ya kalau stokisnya saja udah telat, stokisnya saja belum masuk, malah mitra-mitranya yang udah masuk duluan, kan nggak bagus nanti duplikasinya. Saling menunggu. Tapi nggak apa-apa kalau mungkin misalnya udah pada pintar mungkin stokisnya, ya monggo, nggak apa-apa. Saya juga belajar dari stokis-stokis yang ada di FKS juga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di sini kuncinya saling belajar kita. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi bukan berarti karena malam ini saya ngisi, saya sudah merasa bahwa apa yang saya sampaikan sudah hal yang luar biasa. Tidak Bapak Ibu, saya juga belajar, kita sama-sama belajar, kita sharing malam ini. Saya tinggal tunggu kode saja dari Pak Ketua, langsung kita mulai ya. Waalaikumsalam Mbak Fit. Oke, Pak Ketua FKS sudah kode. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Malam ini saya ditugaskan oleh Pak Ketua dari FKS 513, Bapak Zainal Effendi. Beliau brother yang luar biasa. Terus dari Pak Sekjen Mas Wanto, orang-orang yang luar biasa. Panitia MLO, terima kasih sudah meluangkan, sudah memberikan waktunya malam ini untuk apa ya, bercerita atau kita berbagi pengalaman lah. Jadi malam ini sebenarnya bercerita, kita sharing-sharing saja, berbagi pengalaman. Tidak ada hal yang luar biasa yang mau saya sampaikan, tapi insya Allah ada hal yang, apabila ada hal yang bermanfaat, monggo silakan digunakan, silakan dipraktekkan. Tapi apabila itu tidak bermanfaat, ya sudah, nggak usah, nggak apa-apa. Saya itu ditelepon mendadak oleh Pak upline kita semua, Pak Munir Hadi Murtana, terima kasih. Jadi ditelepon tadi pagi lah untuk ngisi malam ini. Jadi temanya memang berat. Kalau bagi saya berbicara tentang marketing langit ini berat ya. Bagi saya berat. Karena saya pun pribadi pun tidak menjalankan sempurna. Berbicara tentang marketing langit ini berat sebenarnya bagi saya. Tapi apa boleh buat, yang namanya mata seorang upline itu punya cara pandangnya tersendiri, punya pengamatan sendiri. Jadi malam ini saya ditugaskan untuk berkoar-koar di sini Bapak Ibu. Terus terima kasih buat kawan-kawan mitra, kawan-kawan stokis, kawan-kawan leader dari FKS yang sudah menyempatkan waktu malam ini. Kita belajar sama-sama, mohon izin saya sharing malam ini. Jadi bukan karena saya sudah berpengalaman atau sudah banyak ilmu, tidak Bapak Ibu. Tapi kita sharing. Oke.
Berbicara tentang marketing langit, ini kena judulnya pelatihan atau marketing langit online ya. Memang sesuatu yang bukan sebuah hal yang baru ya, bukan hal yang baru. Berbicara tentang marketing langit itu bukan hal yang baru Bapak Ibu. Artinya setiap orang pun sudah menjalankan itu Bapak Ibu. Setiap orang, semua mitra pun pasti sudah menjalankan yang namanya marketing langit dengan caranya masing-masing Bapak Ibu. Karena kan persoalan berbicara tentang marketing langit ini sebenarnya memang bagi saya memang cukup berat. Karena saya sama saja berbicara, saya lagi bercermin diri sebenarnya Bapak Ibu. Ini jujur, saya merasa bahwa kayak saya lagi bercermin diri. Kita berbicara marketing langit ini luar biasa. Ini bukan sembarang ketika berbicara. Karena setiap mitra atau Bapak Ibu pun pasti sudah melakukan yang namanya marketing langit. Ya, apa ya? Orang di luar sana, pebisnis manapun selalu mengatakan bahwa sebelum Anda menjalankan yang namanya strategi marketing bumi, Anda pun harus menjalankan dulu yang namanya marketing langit. Berbicara marketing langit ini memang setiap orang memiliki pandangan, setiap orang memiliki cara menjalankannya masing-masing Bapak Ibu. Dan saya rasa apa yang dijalankan Bapak Ibu ataupun saya itu sudah dijalankan, udah kita jalankan. Secara umum itu sudah kita jalankan sebenarnya. Walaupun ada yang sempurna, ada yang tidak Bapak Ibu. Artinya misalnya kayak berbicara marketing langit kan tidak terlepas yang namanya sholat 5 waktu, sholat duha, bersedekah. Ini kan sebenarnya hal-hal yang sudah dijalankan sebenarnya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu semua pun sudah menjalankan itu. Mungkin secara yang muslim seperti itu, 5 waktu, sedekah, sholat duha, sholat tahajud, ngaji, dan sebagainya. Maupun buat teman-teman yang agama lain pun sama. Tujuannya sama, dengan caranya masing-masing. Jadi yang mau saya bicarakan malam ini adalah sebuah pengalaman saja sebenarnya Bapak Ibu. Sebuah pengalaman. Sebuah pengalaman yang salah satunya masuk bagian dari sebuah marketing langit sebenarnya. Salah satunya. Tuh. Jadi selama ini ketika saya menjalankan sebuah bisnis, saya itu apa ya? Saya selalu yakin saya sangat yakin. Ketika berbicara sebuah keyakinan itu saya sangat yakin. Walaupun ya saya memang belum sempurna, artinya belum sempurna menjalankan yang namanya sholat 5 waktu, saya akui saya belum sempurna. Kadang hanya 3, kadang hanya 2, bahkan kadang subuh sama maghrib. Saya subuhnya rajin. Makanya ketika saya diminta untuk berbicara marketing langit itu berat bagi saya sebenarnya. Ibaratkan saya ini lagi mencerminkan diri saya, Bapak Ibu. Tapi oke lah. Karena bagaimanapun setiap mitra atau setiap pelakunya memiliki caranya masing-masing Bapak Ibu. Memiliki cara menjalankan masing-masing. Atau memiliki cara memaknai marketing langit itu seperti apa. Tuh. Artinya kan secara standar yang Bapak Ibu tahu pun maupun di paman Google atau apapun, berbicara tentang marketing langit itu ya tidak jauh dari yang namanya sholat 5 waktu, terus sedekah, sholat duha misalnya, tahajud misalnya, itu kan tidak terlepas dari hal-hal itu, marketing langit. Itu secara syariat,
Artinya ketika Anda berbicara sebuah keyakinan, ini saya mulai masuk ya. Ketika Anda berbicara sebuah keyakinan, Anda betul-betul meletakkan sebuah keyakinan itu betul-betul letaknya di hati, Bapak Ibu. Ketika Anda berbicara sebuah keyakinan, artinya orang selalu mengatakan haikul yakin, betul-betul yakin. Karena kan persoalannya di sini ketika berbicara, saya yakin, saya percaya sama agama saya percaya sama Allah. Kepercayaan Anda terhadap Tuhan Anda itu seperti apa, Bapak Ibu? Seyakin apa kepercayaan Anda kepada Tuhan Anda? Ini saya berbicara pakai logika ya, berbicara artinya ini berbicara diskusi jalanan. Ketika Anda berbicara sebuah keyakinan, Anda menjalankan 5 waktu, Anda menjalankan sholat, sedekah dan semuanya. Tapi ketika saya bertanyakan tentang sebuah keyakinan, apakah Anda merasakan keyakinan itu betul-betul yakin gak dari dalam diri Anda, Bapak Ibu? Yakin gak? Sudah benar gak keyakinan itu? Sandarannya sudah jelas apa belum, Bapak Ibu? Karena kalau sandarannya sudah jelas, atas dasar sebuah keyakinan terhadap Tuhan yang menciptakan kita, atau Tuhan yang memberikan kita rezeki, ya letakkan keyakinan itu betul-betul haikul yakin, jangan setengah-setengah. Kalau mau yakin haikul yakin. Nah, kenapa saya katakan betul berbicara tentang mindset sebuah keyakinan itu ada 2, Bapak Ibu. Mungkin mitra saya sudah menjelaskan kayaknya, Bu Emi kayaknya sudah pernah menjelaskan di live ini. Berbicara tentang sebuah keyakinan itu ada 2. Berbicara tentang keyakinan internal itu spiritual antara kita sama Tuhan kita. Berbicara keyakinan antara diri kita sama berbicara tentang diri kita, keyakinan. Artinya kan keyakinan ada internal. Jadi berbicara sebuah mindset tentang keyakinan itu ada internal sama eksternal, Bapak Ibu. Keyakinan internal itu ada 2. Keyakinan eksternal itu ada 2. Berbicara tentang keyakinan internal, itu berbicara tentang keyakinan Anda sama Tuhan Anda yang menciptakan Anda. Pertanyaan saya adalah, keyakinan Anda terhadap Tuhan Anda itu seberapa besar? Seberapa yakinkah Anda terhadap Tuhan Anda? Karena ini akan sangat berpengaruh ketika Anda hanya meyakini, iya Pak, saya yakin, saya percaya. Rezeki itu Allah yang kasih. Rezeki itu Tuhan yang kasih. Kita meyakinin itu. Sholat 5 waktu, sedekah iya, sholat sunnah, pengajian iya. Tapi pertanyaan adalah, ketika berbicara tentang keyakinan Anda, internal Anda terhadap Tuhan Anda, haikul yakin sejauh mana keyakinan Anda terhadap Tuhan yang menciptakan kita, Bapak Ibu? Karena kita berbicara tentang keyakinan ini luar biasa. Jangan kita bergembor-gembor tentang marketing langit, sholat 5 waktu, ini, itu, dan sebagainya. Tapi keyakinan kita itu hanya berbicara di mulut, bukan di sini. Karena berbicara sebuah keyakinan itu bukan di sini, Bapak Ibu, bukan di mulut, tapi di sini keyakinannya. Ini akan ada hubungannya, Bapak Ibu, akan ada hubungannya dengan bisnis Anda. Saya kupas tuntas malam ini, ditambah dengan pengalaman saya. Jadi ketika berbicara sebuah keyakinan itu, letaknya di sini, Bapak Ibu, jangan di sini sama di sini. Orang berbicara yakin kok, iya yakin sama Allah yang menciptakan kita, yakin sama yang memberikan rezeki, yakin betul, memang kita yakin. Tapi keyakinan Anda itu sejauh mana? Meletakkan keyakinan itu sejauh mana? Keyakinan internal itu ada 2, Bapak Ibu. Keyakinan terhadap kita, diri kita sama Tuhan kita atau Sang Pencipta. Keyakinan kedua adalah keyakinan kepercayaan pada diri kita sendiri. Yakin gak sama diri kita ini? Yakin gak sama Tuhan kita yang menciptakan kita? Yakin tidak? Nanti kenapa saya kupas tuntas tentang mindset sebuah keyakinan. Ketika Anda memiliki sebuah mindset, sebuah keyakinan, maka Anda
akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa nanti. Jadi gini Bapak Ibu, pertama yang harus dipikirkan adalah berbicara sebuah keyakinan. Sekali lagi saya katakan, keyakinan itu ada internal sama eksternal. Berbicara sebuah keyakinan itu, di internal itu ada dua Bapak Ibu. Internal itu berbicara tentang kita, diri kita sama Sang Pencipta, sama Maha Pemberi rezeki, sama yang menciptakan kita, semuanya. Itu berbicara diri kita sama Tuhannya kita. Itu berbicara sama yang pencipta. Internal kedua adalah berbicara tentang kepercayaan diri kita Bapak Ibu. Kepercayaan mental kita. Yakin gak? Percaya diri gak sama diri kita? Yakin tidak? Wong pertama kamu sudah yakin bahwa kamu betul-betul yakin sama Tuhanmu, yakin sama orang yang menciptakan, yakin sama Tuhan yang menciptakan dirimu. Jika keyakinan itu diletakkan, artinya jelas sandaranmu adalah sandarannya di sana. Ini kita sebagai pembuka saja Bapak Ibu ya. Nanti ada hubungannya. Jadi ketika sudah berbicara yang namanya haikul yakin, keyakinan Anda sudah letakkan di sini, berarti sandaran Anda itu sudah jelas. Sandaran Anda itu sudah jelas. Sandaran Anda adalah Sang Pencipta yang memberikan rezeki terhadap Anda. Itu keyakinan internal yang pertama. Terus keyakinan internal yang kedua apa? Keyakinan internal yang kedua adalah tentang berbicara tentang kepercayaan diri kita Bapak Ibu. Kepercayaan tentang diri kita. Yakin gak sama diri kita ini? Coba lihat diri kita di cermin, percaya diri gak kita? Kayak saya ini loh, pria tampan, makin hari makin tampan, awet muda. Kan enak kan? Artinya kita yakin tidak, percaya tidak sama diri kita nih. Yakin tidak diri kita ini mampu. Yakin tidak diri kita ini sukses. Kalau Anda tidak yakin bahwa diri Anda itu sukses, kalau diri Anda tidak yakin sama diri Anda dengan sendiri, kemampuan diri Anda, tidak yakin dengan kemampuan diri Anda, tidak usah kerja, tidak usah jalanin bisnis Bapak Ibu. Capek nanti, kasihan capek. Bangun dulu keyakinan individu Anda. Muncul dulu rasa percaya diri itu. Yakin terhadap diri Anda bahwa apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda bisniskan, Anda harus yakin bahwa saya mampu. Saya percaya diri, saya yakin sukses. Kuncinya diyakin dulu Bapak Ibu. Kalau keyakinan internal Anda dengan Tuhan Anda itu sudah kuat, dibangun lagi keyakinan Anda terhadap diri Anda, itu adalah modal awal Bapak Ibu. Kepercayaan diri itu modal awal. Kenapa? Kekuatan pertama Anda adalah sudah meyakini bahwa apapun yang diberikan hari ini, apapun yang diturunkan, yang membuat kita jadi seperti ini, itu adalah Tuhannya kita. Tuhan yang mencipta kita. Yakin dulu, letaknya di sini. Bukan di sini. Bukan di omongan. Keyakinan itu bukan di omongan, bukan di pikiran, tapi di sini Bapak Ibu, letaknya di hati. Bangun keyakinan itu di lubuk hati Anda. Di sini letaknya. Itu diperkuat dulu di situ. Itu keyakinan internal Bapak Ibu ya. Terus keyakinan eksternal apa? Nah, berbicara tentang keyakinan eksternal adalah berbicara tentang apa yang Anda jalankan sekarang. Artinya kita hari ini adalah mitra NASA. Kita menjalankan namanya bisnis NASA. Keyakinan terhadap bisnis Anda itu seperti apa? Internal, eksternal itu ada dua. Keyakinan terhadap bisnisnya dan keyakinan terhadap produknya. Berbicara tentang keyakinan terhadap bisnisnya. Yakin tidak sama bisnis Anda yang Anda jalankan? Yakin tidak bahwa bisnis NASA bisa merubah Anda? Bisa membawa Anda? Bisa merubah ekonomi Anda? Bisa mencapai impian Anda dengan kendaraan bisnis NASA? Punya keyakinan itu apa tidak? Karena kalau Anda ragu,
Anda tidak memiliki sebuah keyakinan itu, berarti Anda sudah mengkhianati keyakinan yang pertama, internal yang pertama, keyakinan Sang Maha Pemberi Rezeki. Atau Sang yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Orang selalu mengatakan bahwa, enak sekali mengatakan bahwa rezeki sudah ada yang atur. Ya, betul. Rezeki dari Allah, ya sudah, betul. Kita hanya ikhtiar. Iya, kita hanya ikhtiar. Betul Bapak Ibu, itu tidak ada yang salah. Pertanyaannya adalah, untuk apa menjalankan sebuah bisnis tanpa sebuah keyakinan, Bapak Ibu? Untuk apa? Terus untuk apa Anda betul-betul, apa ya? Anda sangat yakin sekali sama yang menciptakan Anda. Terus kenapa Anda tidak yakin kalau diri Anda itu sukses? Konsep keyakinan, Bapak Ibu. Konsep sudah, artinya gini. Berbicara tentang yakin, ini keyakinan itu betul-betul Anda memaknai betul-betul, Bapak Ibu. Artinya jangan hanya mengungkapkan yakin, percaya, jalanin sholat 5 waktu secara syariat, sedekah, Anda jalankan sedekah, Anda yakin, tapi ketika ada yang menolak, Anda baperan. Ketika ada yang menolak, hati kecil Anda tidak terima. Ketika ada orang yang sudah ingin transfer tapi tiba-tiba dibatalkan, Anda kesal. Hati kecil Anda tidak bisa bohong. Tapi Anda selalu mengungkapkan bahwa mungkin belum rezeki. Mungkin belum rezeki itu di mulut, tapi dalam hati itu kesal. Makanya kan saya bilang, letak keyakinan Anda itu di mana, Bapak Ibu? Wong kalian misalnya kita sudah jalankan 5 waktu, sedekah iya, sholat tahajud, duha dan semuanya, wes, berarti kita betul-betul yakin bahwa bismillah lah, kita menyerahkan diri kita sama Allah. Semuanya yang diminta, ya Allah mudahkanlah rezeki hamba, ya Allah sukseskan hamba di bisnis ini. Anda berdoa dengan begitu yakin ketika meminta. Tapi ketika ada konsumen yang cancel orderan, Anda sakit hati, Anda protes dalam hati, terus buat status PHP, kesal-kesal dan sebagainya. Ya terus ngapain Anda berdoa kalau pada ujungnya hati Anda itu tidak betul-betul meyakini. Karena kalau sudah konsepnya sebuah keyakinan itu sudah tuntas di hati Anda, mau ditolak kek, belum ada orderan pun itu tetap disyukurin. Alhamdulillah, rezekiku hari ini ditolak. Alhamdulillah, rezekiku hari ini dibohongi konsumen, belum ditransfer. Ya sudah disyukurin. Karena konsep keyakinan Bapak Ibu, artinya kan mau ditolak, mau dapat rezeki, mau closing apa enggak closing, itu semua datangnya dari sana. Semua datangnya dari sana, Bapak Ibu. Semua datangnya dari sana. Jadi sebenarnya simple, sesederhana itu. Letak keyakinan Anda itu di mana? Belajar merelakan itu bisa kalau diasah, Pak. Walau semuanya memang seperti itu, Bapak. Makanya kan saya bilang kita luruskan tentang sebuah keyakinan dulu, Bapak Ibu. Berbicara dulu tentang keyakinan. Keyakinan tentang internal, lagi-lagi saya katakan tadi internal. Tentang internal, internal itu ada dua. Diri Anda dengan Tuhan yang menciptakan Anda. Terus keyakinan internal kedua adalah diri Anda tentang diri kita.
Itu Bapak Ibu. Terus keyakinan terhadap bisnisnya. Keyakinan terhadap produknya. Karena kalau misalnya Anda tidak yakin sama bisnisnya, bagaimana Anda mau meyakinkan orang? Kalaupun Anda menjual produk, berarti Anda yakin dong produknya itu bagus. Produknya itu bermanfaat. Tapi kalau misalnya produk itu kalian tidak yakin sama produknya, ya hasilnya pasti tidak akan, hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang Anda inginkan. Karena lagi-lagi bahwa Anda tidak yakin sama produknya. Karena kalau kita berbicara tentang kita sudah meyakin bahwa ini produk ini bagus, bermanfaat, bisa menghasilkan uang, maka yang terjadi adalah itu. Yang terjadi adalah hasil. Saya selalu sepakat dengan Pak Agus Anwar yang selalu mengatakan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, Bapak Ibu. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika Anda meletakkan keyakinan Anda betul-betul di sini kepada Tuhan Anda, maka apa yang Anda ucapkan itulah yang akan terjadi, Bapak Ibu. Anda ucapkan sukses, pasti sukses. Anda ucapkan closing, pasti closing. Karena yakin. Karena yakin, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah yakin, Pak, saya percaya bisnis ini bisa mensukseskan saya. Wah, biasa kalau ikut seminar itu banyak itu mitra-mitra kayak gitu, teriak-teriak gitu. Tapi pas melakukan prospek ditolak, mulai down, mundur. Ini kan kadang memang apa ya? Kadang memang mindset mitra itu belum terbentuk dengan baik, Bapak Ibu. Makanya kalau misalnya Anda mau menjalankan sebuah bisnis, apapun bisnisnya, yang pertama Anda pikirkan bahwa semua rezeki itu dari Allah yang kasih. Sudah di situ. Berarti keyakinan Anda betul-betul high cool, yakin terhadap sang pemberi rezekinya. Terus yang kedua adalah Anda harus bangun tentang kepercayaan diri Anda. PD Anda itu. Percaya diri bahwa saya bisa melakukan prospek, saya bisa closing, saya bisa sukses. Yakin terhadap diri Anda, Bapak Ibu. Karena sukses tidaknya diri Anda itu tergantung Bapak, tergantung Anda. Itu. Terus lalu kita yakin terhadap bisnis yang kita jalankan, bahwa dengan bisnis ini saya bisa merubah kehidupan ekonomi saya bisa mewujudkan impian saya. Itu letaknya di depan, keyakinan itu. Yakin sama produknya. Menjual produknya itu seperti apa? Yakin dulu sama produknya. Ini produk bagus. Apa yang dibutuhkan, mau cantik pasti cantik kalau pakai produk ini. Kita yakin dulu sama produknya. Agar ketika kita menjualnya kita yakin. Tapi kalau kita sendiri pun tidak yakin, ya sudah, ngapain? Untuk meyakinkan tentang produk itu, satu-satunya adalah Anda harus menggunakan yang namanya produk NASA. Karena Anda penjual, Anda pakai dulu produknya, Bapak Ibu. Itu. Itu susunannya. Tentang mindset, tentang sebuah keyakinan. Terus selanjutnya adalah apa? Impian, Bapak Ibu. Tadi pertama tentang mindset, tentang keyakinan ya. Mindset sebuah keyakinan, pola pikir tentang keyakinan. Terus yang kedua adalah tentang impian. Anda harus punya impian. Kalau Anda tidak punya impian, ya bagaimana Anda apa ya? Oke, Dan, mohon maaf saya dalang dulu malam ini, Dan, minta izin berbagi
sharing-sharing dengan kawan-kawan. Mohon izin dan minta waktunya. Saya lanjut dan. Jadi Anda itu ketika sholat itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Sholat 5 waktu, sedekah, terus apa lagi ya? Apalah pokoknya semua itu. Tujuannya untuk apa? Otomatis punya tujuan kan? Semua pasti punya tujuan. Punya tujuan yang ingin diraih. Jelaslah secara umum semua orang juga pada tahu bahwa sholat 5 waktu dan semuanya itu adalah kita lagi menabung buat akhirat. Itu sudah pembahasan sudah sampai di situ. Artinya tidak perlu dibahas pun Bapak Ibu sudah tahu. Artinya Bapak Ibu pun sudah paham. Sampai di situ sudah paham. Artinya tujuan sholat itu untuk apa? Tujuan menghormati orang tua itu untuk apa? Tujuan sedekah itu untuk apa? Bagi saya sampai di situ sudah tuntas. Bagi saya sampai di situ sudah tuntas. Karena Bapak Ibu sudah melakukan. Bapak Ibu sudah tahu tujuannya yang Bapak Ibu ingin lakukan, sudah tahu. Pertanyaan saya adalah, ketika Anda menjalankan sebuah bisnis NASA, Anda sudah meletakkan tujuannya sudah benar apa belum? Impiannya sudah jelas apa belum? Karena kalau misalnya mitra itu sudah mempunyai impiannya sudah jelas, tujuannya sudah jelas bahwa saya ikut bisnis NASA, impian saya yang ingin diraih oleh lewat bisnis NASA itu harus diperjelas. Makanya kenapa upline Anda atau stokis Anda mengajarkan bahwa ayo impian itu divisualisasikan, ditulis, dipajang biar selalu dilihat. Memang harus seperti itu, harus punya tujuan. Biar apa? Ketika Anda sudah mempunyai sebuah impian, ketika Anda semua mempunyai sebuah tujuan yang jelas, sukses tidaknya diri Anda itu tergantung bagaimana Anda melakukan ikhtiarnya. Bukan yang disalahkan upline, disalahkan stokisnya, disalahkan bisnisnya, disalahkan produknya. Bukan itu. Karena apa? Karena orang kalau sudah mempunyai sebuah tujuan yang jelas, dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Dia akan terus belajar, dia akan terus berinovasi, dia akan terus mencari bagaimana untuk meraih impiannya lewat bisnis yang dia jalankan. Bukan pindah lagi bisnis lain. Bukan kayak gitu caranya. Makanya kenapa saya katakan bahwa saya meletakkan sebuah keyakinan itu di utama, paling atas. Berbicara tentang sebuah keyakinan paling atas. Karena apa? Ketika Anda sudah memiliki sebuah keyakinan internal Anda sama Tuhanmu, terus Anda menuliskan sebuah impian, berarti Anda sudah yakin bahwa Allah akan mewujudkan impian Anda. Dengan apa? Ikhtiar Anda. Kenapa? Keyakinan Anda sudah kuat. Keyakinan internal Anda, sandaran Anda sudah jelas. Sandaran Anda sudah jelas. Sandaran kita kepada Sang Pemberi rezekinya, sandaran kita sudah jelas. Maka ketika kita menuliskan sebuah impian, yakinlah bahwa impian itu pasti kita raih. Lewat jalan apa? Ikhtiar. Maka Bapak Ibu harus memiliki sebuah impian yang jelas. Tulis impiannya, apa yang mau diraih lewat bisnis ini. Jelas tujuannya. Perjelas dulu. Itu perjelas. Nanti ada susunannya Bapak Ibu. Ada susunannya. Jadi kenapa ada mindset sebuah keyakinan, ada impian. Ketika keyakinan sudah hakul, yakin Anda terhadap diri Anda, terhadap Tuhan Anda, terus yakin terhadap produknya, yakin terhadap bisnisnya. Kedua, impian. Impian itu diperjelas, visualkan saja impiannya. Karena Anda harus punya tujuan yang mau diraih di bisnis ini Bapak Ibu. Miliki tujuan itu. Ketika sandarannya sudah jelas sama Sang Maha Pencipta Anda yang memberikan rezeki terhadap Anda, maka impian itu yakinlah
pasti terjadi. Tulis impian itu. Tujuannya harus jelas di bisnis nih. Apapun ya, bukan cuma di bisnis NASA ya. Mau kerja apapun, mau apapun di luar sana, kita harus jelas-jelas memvisualisasi impian kita, Bapak Ibu. Tulis impiannya, tempel, bila perlu dibingkai. Sebelum tidur dilihat, sesudah bangun tidur dilihat, atau ucapkan terima kasih, ya Allah, terima kasih, impian saya ingin ini. Pokoknya terima kasih sajalah. Itu. Visualkan sensasi impiannya, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya tujuan, ya capek, Anda tidak akan sampai keinginan yang mau Anda raih, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang letaknya keyakinan di atas, terus kedua adalah impian. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ikhtiar. Anda sudah memiliki sebuah keyakinan terhadap Tuhan yang memberikan rezeki terhadap Tuhan Anda, dan Anda sudah yakin dengan semuanya. Baik Anda terhadap Tuhan Anda, baik Anda terhadap diri Anda, baik Anda terhadap bisnis Anda, baik Anda terhadap produk Anda sudah yakin. Terus Anda sudah visualkan sebuah yang namanya impian. Berarti yang ketiga itu apa? Anda harus memiliki yang namanya ikhtiar. Ini yang jelas di sini, Bapak Ibu. Ini yang kadang orang itu tidak memahami konsep ikhtiar yang sebenarnya. Ikhtiar, konsep yang ketiga adalah ikhtiar. Ketika Anda sudah memiliki keyakinan, letak keyakinan Anda terhadap Tuhan Anda terhadap diri Anda terhadap bisnis Anda terhadap produk Anda. Terus impian sudah Anda visualisasikan. Sudah jelas Anda tuliskan impiannya. Artinya tujuan yang ingin Anda raih itu sudah jelas. Yang ketiga adalah apa? Ikhtiar. Ikhtiar adalah actionnya di sini. Ketika ikhtiar itu dijalankan dengan keyakinan yang sudah Anda pegang, dengan tujuan yang pengen Anda raih, maka tidak ada yang namanya keyakinan setengah-setengah atau ikhtiarnya setengah-setengah. Kalau dibilang action, gaspol ya gaspol. Persoalan sukses itu tergantung. Cepat, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi sejauh mana ikhtiar kita, Bapak Ibu? Sejauh mana kita memperjuangkan lewat ikhtiar kita untuk mewujudkan impian kita? Karena kebanyakan mitra di dalam sebuah perjalanan bisnis, ketika mulailah berbicara tentang ikhtiar, mulailah berbicara tentang action-kannya, atau tentang bagaimana menjalankan bisnisnya, bagaimana Anda bekerja keras. Kalau saya lebih berbicara tentang ikhtiarnya seperti apa. Ini kan kebanyakan di sini kan kebanyakan yang terjadi muntaber, mitra down, mitranya tiba-tiba malas, ketika ditolak malas, udah nggak mau lagi. Ketika di PHP-in oleh konsumen, udah malas iklan. Atau keluar bahasa-bahasa yang status-status yang membuat nggak bagus sebenarnya. Terus baru satu kali jualan atau satu kali ditolak sudah down, sudah mundur. Artinya yang ketika mitra memiliki hal seperti itu, berarti ada yang salah dengan apa yang dia jalankan. Kembali lagi ke tadi, berarti dia tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki impian. Karena kalau orang sudah memiliki sebuah keyakinan, haikul yakinnya, terus dia sudah memiliki tujuan yang jelas, mau ditolak 100 kali pun dia akan tetap fight. Itu baru betul-betul dia memantaskan diri. Itu yang dinamakan memantaskan diri, Bapak Ibu. Jadi konsepnya memantaskan diri itu ya seperti itu. Anda sudah memiliki sebuah keyakinan, terus Anda memiliki yang namanya sebuah impian. Baru yang ketiga adalah ikhtiar, yang memantaskan diri Anda. Inilah ikhtiar yang akan memantaskan Anda.
Ikhtiar Anda sesuai nggak dengan impian Anda? Ikhtiar Anda sesuai nggak dengan keyakinan Anda? Karena ini akan punya garis lurus, Bapak Ibu. Punya hubungan. Karena ini akan punya hubungan, Bapak Ibu. Karena letak sebuah keyakinan bahwa kita sudah yakin. Hati kita sudah yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki sudah di situ. Disitulah kita mulai sholat 5 waktu, sedekah. Pokoknya banyak hal yang berkaitan dengan syariat-syariat. Karena Anda sudah yakin terhadap Sang Pencipta yang memberikan rezeki. Terus percaya diri, yakin terhadap diri kita bahwa saya dilahirkan menjadi seorang pemenang. Saya dilahirkan untuk menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. Saya dilahirkan untuk sukses di bisnis ini misalnya. Saya dilahirkan untuk apalah, pokoknya katakan terhadap diri sendiri. Terus yakin sama bisnisnya. Bisnis ini yang membawa saya sukses. Bisnis ini akan membawa saya untuk mewujudkan impian saya dengan produk yang saya yakinin. Dengan produk yang saya yakin, produk NASA ini luar biasa, saya yakin saya jual pasti laris. Jadi yakin, bangun keyakinan itu. Jadi jelas berbicara yakin itu, ikhtiar. Jadi jelas antara keyakinan, impian, ikhtiar. Gitu. Nah, berbicara ikhtiar ini banyak cara Bapak Ibu. Ada yang lewat online, ada yang lewat offline. Kalau saya lebih kepada offline. Makanya Bapak Ibu sering lihat bahwa saya sering turun membersamai mitra. Itu adalah ikhtiar saya. Itulah cara saya berikhtiar. Saya ingin selalu dekat sama mitra. Karena apa? Ketika saya terjun offline, walaupun saya berkorban ya, jujur, kadang saya terjun ke mitra itu, kadang saya pinjam duit Bapak Ibu. Bukan berarti saya sudah berduit, bukan. Karena baru awal-awal saya bangun. Itulah cara ikhtiar saya. Ikhtiar saya itu sederhana. Ikhtiar saya sederhana. Karena ketika ikhtiar saya luruskan dengan niat saya. Dan kenapa? Saya sudah memiliki sebuah keyakinan. Saya sudah punya impian. Terus ikhtiar saya seperti apa? Saya offline Bapak Ibu kalau ikhtiarnya. Karena nawaitunya saya sudah jelas bahwa ketika saya sukseskan mitra, maka saya akan sukses. Makanya kenapa saya berkorban turun membersamai mitra offline, home sharing dengan mitra. Bahkan saya jadwal sebentar bulan Oktober setelah MSO nanti, MSO Dinet, master seller online dari Dinet, itu saya jadwal udah penuh. Tanggal 7 itu saya sudah ngisi seminar pelatihan master seller di Topoyo Mamuju. Itu jauh dari bandara Bapak Ibu. Itu kurang lebih 6 jam apa 7 jam dari bandara. Mungkin Bu Emi bisa komen. Itu di Mamuju Sulbar itu. Itu tanggal 7 November saya sudah terbang ke sana. Terus pulang dari sana itu tanggal 21 saya sudah di Lampung. Saya ada ngisi di Lampung Utara di Kota Bumi sama mitra saya di sana. Pulang dari sana saya sudah punya jadwal ke Jawa Barat, itu Ciamis, Tasikmalaya, Indramayu, Subang, Kerawang. Itu saya punya jadwal. Terus bulan November juga saya ke Pati sama ke Wonogiri. Saya sudah punya jadwal, karena memang itulah ikhtiarnya Bapak Ibu. Karena impian saya sudah besar. Dan letak keyakinan saya sudah besar. Artinya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Atau siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bekerja, dia yang dapat. Manjada wajada Bapak Ibu. Karena saya sudah yakin. Karena saya sudah letakkan keyakinan saya. Haikul yakin saya. Oh iya, sama Mas Samba. Mas Samba sudah ada jadwalnya, Mak Haji. Jadi Mas Samba sudah ada jadwalnya, Mak Haji. Monggo dihubungi Bu Stokisnya Bu Emi. Jadi manjada wajadanya itu diperjelas. Siapa yang bersungguh-sungguh ya itu dia akan dapat Bapak Ibu.
Ya dan silakan. Bagaimana ikhtiar saya yang saya lakukan mulai dari tahun 2020 sampai 2021, boleh tanya kepada Pak upline kita, Pak Munir, beliau saksi matanya. Jadi memang karena keyakinan saya sudah, sandaran saya sudah jelas. Apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan, tidak ada yang namanya saya dengan kata kecewa. Tidak pernah saya ucapkan kata kecewa. Karena apa? Saya sudah letakkan keyakinan saya terhadap Sang Pencipta yang memberikan saya rezeki. Saya sudah letakkan keyakinan itu. Keyakinan itu saya sudah letakkan. Jadi apapun yang saya usahakan, insya Allah cepat atau lambat pasti dikasih. Karena sandaran saya sudah jelas. Sandaran saya sudah jelas, usaha saya sudah jelas. Upline saya hanya sebagai perantara untuk membimbing saya. Tapi sukses tidaknya diri kita itu kembali ke diri kita. Ikhtiarnya kita, Bapak Ibu. Ikhtiarnya kita seperti apa? Jadi pahamin tentang sebuah ikhtiar, tentang sebuah kerja keras itu. Oke lah, kita tiap hari sholat 5 waktu. Tiap hari kita sedekah. Kalaupun ada yang sedekah ya, biasanya orang yang rajin sedekah itu orang yang sudah sukses biasanya. Sedekah terus tiap hari biasanya orang yang sudah sukses itu. Berarti orang yang pernah bekerja keras dia. Terus apa ya? Sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha dan semuanya. Itu kan syariat, Bapak Ibu, syariat. Tapi ketika syariat itu dijalankan tanpa diiringi sebuah keyakinan, haikul yakin Anda, semua sama saja. Anda berdoa berucap, ya Allah berikan saya rezeki yang berlimpah. Ya Allah berikan saya kesuksesan. Ketika Anda berdoa kayak gitu, apakah Allah itu kasih ini loh, suksesmu? Tidak, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Tapi ikhtiar Anda lah. Wadah Anda lah, ikhtiar Anda lah seperti apa. Semakin Anda kerja keras, semakin wadah Anda semakin besar. Itu. Orang bilang siapkan wadahnya. Berarti kerja keras Anda itu seperti apa? Ikhtiar Anda itu seperti apa? Semakin Anda ikhtiarnya semakin jos-josan, orang bilang kerja 8 jam per hari, 16 jam per hari, hasilnya pasti beda. Itu pasti beda. Artinya letak dulu keyakinan itu. Ketika sudah yakin sandaran Anda sudah jelas kepada Sang Maha Pencipta yang memberikan rezeki Anda, lakukan ikhtiar. Kerja keras. Hasilnya pasti akan luar biasa. Saya sudah membuktikan, Bapak Ibu, ketika saya belum menikah, saya sudah membuktikan itu. Ibu saya bisa umroh, Bapak Ibu. Bisa berangkatkan orang tua umroh, itu luar biasa. Dengan hasil keringat. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Makanya saya sudah membuktikan ketika saya yakin apapun yang saya kerjakan, saya akan dapat hasilnya. Selama saya tidak menyerah. Kenapa? Selama saya tidak menyerah. Maka pahamin tentang wadah rezeki itu. Wadah rezeki itu ikhtiar Anda itu, Bapak Ibu. Wadah rezeki Anda itu ya ikhtiar Anda. Ditambah apa? Ikhtiar Anda sudah jalankan, ditambah apa? Syariat. Wah, itu lebih bagus. Ketika ikhtiarnya sudah jos, syariatnya jalan, sedekahnya jalan, itu luar biasa, Bapak Ibu. Itu yang namanya ngetuk langit. Bagi saya sederhana, cara berpikir tentang marketing langit sederhana bagi saya, Pak. Contohnya misalnya, Anda ingin punya 100 juta. Mbaknya siapa nih? Siapa nih? Nama. Mbak siapa tadi ya?
Mbak Eni Supriyanan. Dan apa contoh ikhtiar agar kita memantaskan diri terhadap impian kita? Pertanyaannya impiannya apa dulu? Kalau Anda impian 100 juta ya berarti ikutin MSO, lakukan caranya seperti itu, ikutin caranya, praktekkan. Pasti 100 juta itu. Itu pasti, Mbak Eni. Tergantung impiannya. Kalau impiannya besar ya perkuat ikhtiarnya, perbesar ikhtiarnya. Jangan Anda cantum 100 juta, tapi kerja Anda penghasilan 100-an. Hari ini iklan, besok tidak. Besok iklan, besok tidak. Besok prospecting, besok tidak. Hari ini prospecting, lusa tidak. Lusa prospecting, besok tidak lagi. Kayak gitu. Artinya impian. Makanya saya sudah katakan tadi Bapak Ibu. Wadah, orang berbicara tentang wadah rezeki itu seberapa banyak Anda berikhtiar. Itu aja kuncinya sebenarnya Bapak Ibu. Itu pemahaman saya ya. Itu pemahaman saya dengan pengalaman pribadi saya. Artinya semakin Anda kerja keras, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin mendapatkan misalnya impian Anda 100 juta per bulan. 100 juta per bulan ilmunya sudah ada di MSO itu Bapak Ibu. Ilmunya Pak Agus Anwar, master seller itu ilmu 100 juta. Anda bangun 20 kaki, masing-masing 1000 PV. Lakukan presentasi 10 kali sehari. Selama 1 bulan Anda 300 kali, berarti Anda bisa menjadi ahli. Itu impian 100 juta. Dan cara kerjanya betul-betul fokus. Anda betul-betul fokus di bisnis ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Anda betul-betul fokus. Tahun keempat, tahun kelima silakan Anda menikmati hasilnya. Freedom. Kebebasan waktu. Minta maaf. Kebebasan waktu. Mau sedekah, mau apa silakan. Tapi ingat, letak dulu keyakinan, impian, lalu ikhtiar. Saya sudah membuktikan. Artinya saya dulu yakin bahwa sorry. Saya yakin dulu bahwa apa yang saya kerjakan pasti hasilnya sesuai dengan apa yang saya usahakan. Jadi berbicara tentang wadahnya rezeki itu, salah satunya adalah dihitung, dilihat ukurannya adalah dari sejauh mana ikhtiar Anda. Sekerja keras seperti apakah Anda di bisnis ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua syariat. Syariat Anda itu akan seperti apa syariatnya? Apakah syariat Anda itu hanya sedekah? Atau syariat Anda itu 5 waktu? Atau syariat Anda itu apa? Berbakti terhadap orang tua? Atau syariat Anda tiap hari baca Al-Quran? Atau syariat Anda tiap hari tahajud? Tergantung syariat Anda yang mana. Itu bagian dari syariat. Karena berbicara tentang wadah rezeki itu banyak. Bagi saya salah satunya adalah ikhtiar. Sejauh mana ikhtiar Anda, sejauh itulah wadah rezeki Anda yang Anda dapatkan. Saya berbicara pengalaman pribadi ya. Itu. Karena apa? Ketika syariat sudah Bapak Ibu jalankan, tanpa harus dibicarakan pun dari kecil sudah diajarkan syariatnya. Tapi apakah syariat itu sudah betul-betul dimaknai? Karena letak sebuah keyakinan itu letaknya di sini Bapak Ibu. Sandarannya sudah jelas. Tidak ada yang namanya baperan. Ketika ditolak tidak ada nama baperan. Impian itu sudah diperjelas karena diperkuat dengan sebuah keyakinan. Sukses itu diyakinin karena kalian sudah yakin bahwa sukses, yang memberikan Anda sukses itu bukan upline Anda, tapi Tuhan yang Anda yakinin. Upline itu hanya sebagai perantara untuk membimbing Anda, mengajarkan Anda.
Sukses itu tergantung diri Anda dengan keyakinan Anda, dengan ikhtiar Anda. Jadi percuma dikasih pendidikan, dikasih ilmu marketing langit seperti apapun, kalau Anda tidak ikhtiar, omong kosong. Tidak akan ada hasil, Bapak Ibu. Jadi kalau mau sukses ya kerja keras. Tidak ada orang malas di dunia ini sukses. Tidak ada orang yang tiap hari sedekah, tiap hari sholat itu sukses. Tidak ada. Tidak ada tiap hari yang duduk dalam masjid itu terima kaya raya. Yang duduk tiap hari sholat di dalam masjid itu kaya raya. Oke, secara akhirat mungkin dia dapat. Tapi secara dunia, saya pastikan yakin dia batinnya pasti sengsara. Jadi imbanglah. Balance lah antara dunia sama akhirat, itu harus balance. Karena kalau misalnya niatnya sudah lurus, mau sekaya apapun Anda, ya jelas kayanya Anda adalah untuk tabungan akhirat, pasti. Dan kayanya Anda adalah untuk bermanfaat buat orang lain. Karena di dalam rezekinya kita pasti ada rezeki orang lain. Seperti itu. Berbicara marketing langit ini bukan berbicara syariat. Syariat itu dari kecil sudah diajarkan. Anda disuruh sedekah, Anda disuruh sholat 5 waktu, tahajud, sunnah, duha, dan sebagainya. Menghormati orang tua. Itu syariat, Bapak Ibu. Tapi berbicara tentang sebuah keyakinan, itu letaknya di sini. Haikul yakin betul-betul di sini, Bapak Ibu, letaknya. Artinya sandaran Anda itu sudah jelas. Sandaran kesuksesan Anda itu bukan upline Anda. Bahkan bukan mitra Anda. Tapi ikhtiar Anda. Ikhtiar Anda bagaimana Anda membangun tim. Anda membimbing tim Anda. Anda menjual dengan online, dengan offline, dengan cara apapun. Yang penting itu bagus, itu halal, itu jalan yang benar. Ya monggo silakan. Karena bagi saya wadahnya rezeki itu ya wadahnya ikhtiar. Sejauh mana ikhtiar Anda, ya sejauh itulah rezeki Anda. Sampai di sini bisa dipahamin, Bapak Ibu? Karena ini berbicara tentang pengalaman sebenarnya. Berbicara tentang pengalaman. Secara syariat, insya Allah saya jalan. Tapi yang harus dipahamin bahwa saya selama ini ada sebuah keyakinan yang, jadi saya itu punya keyakinan tersendiri. Keyakinan terhadap Tuhan saya yang menciptakan saya, keyakinan terhadap diri saya. Saya punya keyakinan terhadap doa ibu. Makanya dari dari dulu saya itu selalu membuat ibu saya itu, saya kalau berbicara tentang ibu, saya tidak bisa, jujur. Saya susah ketika berbicara tentang seorang ibu. Karena saya bisa seperti ini tidak terlepas dari doa ibu saya sebenarnya. Dari doa seorang ibu. Pernah tidak kalian itu kadang satu malam dikirimin 1000 sholawat? Pernah nggak dikirimin 1000 sholawat sama ibu kalian? Pernah nggak dikirimin sama orang tua kalian? Pernah nggak tiap hari didoain sama ibu kalian? Tiap hari, tiap sujud. Tiap sujud ya, tiap sujud Anda itu didoain orang tuamu. Pernah nggak? Pernah nggak didoain ibumu? Atau pernah tidak dalam satu malam itu sholat tahajud khusus untuk anaknya? Pernah tidak? Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Ini keyakinan saya yang khusus pribadi ya. Saya sangat meyakini apapun yang ibu katakan, ibuku katakan, saya pasti sukses. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah tidak ibu Anda mendoakan Anda? Pernah tidak setiap sujud ibu Anda itu mendoakan khusus buat Anda? Pernah tidak?
Pernah tidak ibu Anda mengirim Anda 1000 sholawat? Pernah nggak? Atau 1000 Al-Fatihah? Pernah nggak? Saya tiap hari. Setiap hari ibuku telepon. Nak, Jar, mama sudah kirim 1000 sholawat. Biar sukses ya hari ini kalau ada kegiatan keluar kota, biar sukses. Atau kalau misalnya ada perjalanan saya kunjungi mitra, biar sukses. Atau tanya mitra-mitra saya, tanya Mas saya, Mas Wawan, Mas Dodi itu tahu. Ibuku telepon kalau saya ada acara keluar, ditelepon. Selalu mendoakan saya. Atau pernah tidak tahajud satu malam itu 6 rakaat khusus buat anaknya? Saya pernah. Ibuku dalam satu malam itu tahajud khusus buat saya. Waktu itu tahun 2020 saya mengalami sesuatu hal. Posisi istriku lagi hamil. Satu malam ibuku kirim saya dengan tahajud, ibuku kirim doa. Saya dengar pakai telepon Bapak Ibu. Saya dengar ibuku doa, saya dengar. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang itu kalau tiap pasti dikirim. Makanya saya bilang, kata pepatah mengatakan, ketika Anda menjadikan seorang ibu ratu, maka rezeki Anda seperti raja-raja. Betul. Kalau Anda masih punya ibu, masih punya orang tua, ayo, bahagiakan mereka Bapak Ibu. Bahagiakan. Itu adalah salah satu kunci rezeki Anda. Coba lakukan. Saya jujur, saya berbicara jujur, saya tidak pernah merasa susah saya ini. Walaupun kadang uang gak ada, tapi tahu-tahu saja ada yang order. Memang saya tidak kaya, memang saya tidak punya banyak duit. Tapi kalau mau ditanya punya tabungan, insya Allah saya punya tabungan. Karena saya selalu ingat bahwa saya selalu ingat pesan ibuku. Nah, Jar kalau bilang, kalau kami panggilan Lalung. Lalung itu panggilan kesayangan. Panggilan sayang namanya, kayak sayang misalnya panggilan kayak gitu. Jadi kalau ibuku itu selalu nasehatin, kadang telepon subuh, biasa telepon. Lalung, kalau sudah sukses tidak usah tunjuk-tunjuk. Tidak usahlah beli yang mewah-mewah. Kalaupun sedekah ya tangan kiri tahu, tangan kanan tahu, tangan kiri tidak usah tahu. Kalaupun mau bantu orang, tangan kanan tahu, tangan kiri tidak usah tahu. Kalau mau korban, korbanlah dari hati. Betul-betul ikhlas, berkorban, bantu orang, bantu orang. Itu selalu ibuku pesan. Jadi, saya itu kenapa cepat sekali akrab sama orang, cepat sekali dekat sama orang. Karena saya itu, sama siapapun saya itu bergaul pakai hati. Saya selalu pakai ini. Maka siapapun pasti nyaman dengan saya. Silakan tanya mitra saya. Kenapa mitra-mitra saya itu begitu akrab dengan saya? Silakan tanya-tanya mitra saya. Karena saya melayani mitra saya pakai hati. Ini belajar ya Bapak Ibu ya. Anda kalau sudah menjadi seorang upline, bimbinglah mitra Anda pakai ini, jangan pakai ini. Kalau bimbing Anda sudah memikirkan bagaimana Anda bimbing dia biar saya kaya, selang hentikan. Tidak akan jalan itu. Tapi coba bimbinglah pakai ini Bapak Ibu. Niatkan, bimbing mitra Anda, sukses mitra Anda. Sukseskan mitra Anda, Anda pasti akan sukses dengan sendirinya. Makanya kalau mau bimbing, mau dampingin mitra itu jangan setengah-setengah. Silakan tanya mitra saya, apa mereka pernah kasih uang bensin buat saya? Silakan tanya. Bahkan saya tidak pernah mengeluh, mau datang 1-2 orang saya tidak ngeluh. Tetap saya kasih. Karena saya tetap yakin apa yang saya lakukan pasti akan saya dapatkan. Silakan tanya mitra saya, pernah apa? Saya membimbing mitra saya itu nawaitu saya sudah jelas. Saya ingin sukseskan mitra saya tanpa embel-embel saya itu.
Makanya saya orang bilang A ya A, B ya B. Saya kalau nggak suka ya nggak suka saya. Jadi bukan berarti saya keras. Bukan Bapak Ibu. Makanya saya memang diajarkan ibu saya dengan berbagai hal. Gitu. Jadi kalau saya orangnya rock and roll. Kalau saya nakal ya nakal. Jadi nggak usah menjadi orang yang munafik gitu loh. Saya orangnya kayak gitu Bapak Ibu. Kalau nakal ya nakal sekalian. Jangan kita di depan. Karena ini salah satu orang munafik itu kan orang nggak suka Bapak Ibu. Ya itu salah satu rezeki kita jauh. Itu. Makanya kan saya bilang, saya mau berbicara marketing langit yang mana? Sedangkan ini pelatihan marketing langit Bapak Ibu. Karena berbicara tentang marketing langit ini berbicara tentang syariat. Kalau saya berbicara tentang praktek apa yang saya lakukan. Makanya kenapa saya selalu letakkan apa ya? Pokoknya kemana ada apa-apa lah pasti ibu saya. Saya selalu minta doa. Bu, saya ada acara, tolong minta doanya. Bu, pokoknya kemana, keluar kota, kemana ada seminar, ada home sharing dengan mitra, pasti saya selalu minta tolong. Ma, tolong doain semoga lancar, terus mitranya berkembang, mereka pada sukses semua. Saya selalu minta doa sama ibuku. Dan ibuku selalu pasti ngirim. Kadang 1000 sholawat, kadang 100 fatihah. Itu saya dengar di telepon, saya dengar. Kadang ibuku itu malam kalau tahajud pasti telepon. Mama mau tahajud ini, mau minta doa apa? Saya sering ditelepon, subuh ditelepon. Karena jujur sampai detik ini saya tidak pernah kurang ajar sama ibuku, tidak pernah. Bahkan saya bicara kasar aja nggak pernah. Kalaupun pernah saya kesal itu saya langsung telepon. Kalau nggak nangis saya, langsung nangis, saya minta maaf. Belum 1 kali 24 jam saya langsung minta maaf. Jadi ayo, saya itu salah satu pintu rezeki ya. Ingat, bahagiakan orang tua Anda, itu salah satu pintu rezeki Anda sebenarnya. Yang masih punya ibu sudahlah. Ayo bahagiakan mereka. Saya ini tinggal ibu sebenarnya. Saya ini bapak udah nggak ada. Makanya saya kemarin ibuku telepon suruh pulang. Saya suruh pulang Bapak Ibu. Saya disuruh pulang. Saya bingung. Disuruh pulang. Saya bilang bisa tidak mama yang kesini. Kalau misalnya mama mau saya kirim uang tiket. Akhirnya mau, insya Allah nanti Desember ibuku ke Jogja. Saya kirimkan uang tiket. Jadi sederhana aja bagi saya Bapak Ibu. Udahlah berbicara kita nih mitra NASA semua punya duit Bapak Ibu. Punya duit. Punya duit. Makanya saya itu kadang berbicara. Aduh. Astagfirullahaladzim. Saya ini dari lahir saya ini sudah kaya. Saya jujur sama Bapak Ibu. Saya ini dari lahir saya sudah kaya. Saya anak tunggal. Bahkan saya diwariskan. Saya punya warisan. Saya disiapkan warisan Bapak Ibu. Saya disiapkan warisan 1,7 M. Saya tidak pernah mau sombong. Makanya saya tuh selalu ingat saya punya bapak. Selalu ingat saya punya mama pesan. Selalu ingat ibuku pesan itu. Saya selalu ingat. Selalu ingat. Tidak boleh kayak gini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh mendingan merendah dan sebagainya. Bukan merendah sebenarnya. Apa ya? Bagi saya marketing langit syariat monggo. Syariat itu wajib. Silakan jalankan syariatnya. Sedekah apa ya? Sedekah apa dan semuanya ayo. Sholat 5 waktu, tahajud, sunnah, terus apalagi puasa Senin Kamis. Monggo itu syariat. Ayo,
Itu jalankan Bapak Ibu. Itu jalankan. Ditambah dengan bagaimana berbakti terhadap orang tua dan sebagainya. Tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa wadahnya rezeki Anda tergantung bagaimana usaha Anda. Ditambah dengan syariat Anda. Itu. Kalau saya ditambahkan dengan ibu saya. Karena memang saya saya meyakinin bahwa, jadi gini, saya selalu yakin kayak gini Bapak Ibu. Mungkin beda paham. Saya yakin kayak gini. Oke, mungkin saya anak ini banyak berdosa. Jadi rezeki saya itu banyak ditutupin. Tapi doa seorang ibu akan membuka semua pintu rezeki itu. Paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Oke, kita ini sebagai anak, mungkin rezeki kita itu akan banyak yang akan ditutup. Karena mungkin kelakuannya kita, kurang sholatnya, atau mungkin kena syariat 5 waktunya kita nggak jalan, atau kurang sedekahnya kita. Tapi ketika seorang ibu sudah memanjatkan doanya, dia minta kepada Tuhannya untuk sukseskan anaknya, pasti sukses anaknya. Makanya saya sampai detik ini saya tidak pernah kurang ajar sama ibuku. Tidak pernah. Senakal-nakalnya saya, sekeras-kerasnya saya. Silakan tanya istriku, pernah apa saya bentak istriku? Pernah nggak? Pernah nggak saya marah istriku? Nggak pernah. Apalagi ibu saya, pernah nggak? Apapun kata ibu saya cuma jawab iya. Iya, iya, dan iya. Mau buktikan nanti Desember ibuku datang sini. Silakan tanya langsung ibuku. Yang di Jogja, monggo Pak Munir. Atau mitra-mitraku. Jadi, apa ya? Gini Bapak Ibu ya. Bagi saya itu sederhana. Saya anak jalanan. Bagi saya sederhana. Saya anak jalanan. Karena yang namanya saya itu, yang saya takut itu, jujur saya bicara nakal-nakal, saya pernah hidup jalanan, Yang saya takutin itu cuma bahasa ketika ibuku sudah mengatakan kamu anak kurang ajar, itu saya paling takut. Yang saya takutkan cuma 2. Allah yang menciptakan saya sama sumpah serapanya ibu saya. Itu saya paling takut Bapak Ibu. Saya paling takut. Tapi yang namanya manusia, saya tidak takut. Yang saya takutin cuma itu. Ketika Allah tidak membuka hidayah, pintu hidayah untuk saya bertobat. Dan ketika ibu saya mengeluarkan bahasa sumpah serapah terhadap saya. Saya paling takut itu. Karena apa? Ketika ibu Anda sudah menangis, ketika ibu Anda sudah mengeluarkan bahasa yang tidak pantas bagi anaknya, maka pintu rezeki pasti akan tertutup. Mau Anda usaha seperti apapun, kalaupun dikasih, itu adalah cobaan dari Allah. Tapi kalau nggak dikasih, itu pintu-pintu rezeki betul-betul ditutup. Oh, itu saya sudah rasakan Bapak Ibu. Saya sudah rasakan, saya begitu mudah. Bahkan ada masalah seberat apapun, ibuku selalu mengatakan, tenang nak, tenang. Setiap saya misalnya ada masalah atau ada problem yang saya tidak bisa pecahkan, pasti ibu saya telepon. Saya telepon, "Mas, ada masalah." Oh, itu pasti langsung ringan semua. Maka kenapa saya betul-betul menjaga ibuku dengan baik. Betul-betul saya hormati. Betul-betul saya saya betul-betul meratukan ibu saya di atas segalanya. Betul. Bahkan istri saya itu kalau sudah melawan sama, atau misalnya keluar bahasa kasar aja, atau keluar bahasa tidak enak aja tentang ibuku, saya pulangkan. Saya tidak mikir. Karena surga saya itu ada di kaki ibuku. Maka peliharalah surga Anda, hormati ibu Anda dengan baik. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu.
Karena sekali lagi saya katakan, kita nakal, kita pasti banyak berdosa, maka rezeki kita banyak ditutupin. Tapi ketika Anda meminta ibu Anda untuk mendoakan Anda sukses, maka disitulah pintu-pintu rezeki akan terbuka bagi anaknya. Artinya sesederhana itu kalau saya, Bapak Ibu. Berbicara marketing langit itu saya sesederhana itu. Syariat itu sudah wajib hukumnya. Syariat itu sudah wajib. Kayak misalnya mau pengen pintu rezeki, coba sholat sunnah 40 hari. Itu kan IPO. Misalnya si IPO kan kayak gitu. Maka saya bilang ibu itu segalanya. Bahkan anakku itu sering tak panggil Bu Ella, Bu Ella, Bu Ella. Sering tak panggil ibuku terus. Makanya jujur saya, sesusah-susahnya saya pun, pasti rezeki itu datang dengan sendirinya. Pasti tiba-tiba ada orang order, tiba-tiba ada orang telepon, itu ajaib. Itu di luar nalar kita berpikir, di luar nalar. Karena apa? Kalau kita betul-betul sudah betul-betul apa ya, sayang sama ibu kita, pasti itu sudah satu hati. Rasa, kalau kita ada masalah ibu kita pasti tahu. Dia rasa pasti. Makanya kalau misalnya saya ada masalah pasti dia rasa. Ketika saya ada sesuatu kah, ada hal-hal yang tidak bagus kah, itu ibuku langsung rasa, langsung telepon. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ibunya yang sudah tiada, mohon maaf, misalnya sudah almarhumah, datang ke kuburannya minimal seminggu sekali lah. Seminggu sekali baca Yasin di sana, minta doa restunya. Minimal seminggu sekali. Datang bersihin kubur sambil Yasin, kirim Al-Fatihah. Coba lakukan itu Bapak Ibu. Nah, itu sedikit-sedikit pengalaman saya. Terus yang terakhir adalah target. Anda harus memiliki sebuah target. Mau di pekerjaan ke, mau di bisnis apapun, Anda harus memiliki sebuah target. Keyakinan, impian, ikhtiar, target. Anda harus memiliki target Bapak Ibu. Miliki target. Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Jangka menengahnya apa? Jangka panjangnya apa? Miliki target itu agar Anda itu disiplin dalam berikhtiarnya. Akhirnya disiplin dalam berikhtiar Bapak Ibu. Kalau sudah disiplin, sudah memiliki sebuah target. Kalau sudah memiliki sebuah target, maka ikhtiar Anda itu sudah jelas. Wajib hukumnya harus tercapai targetnya. Kalau misalnya tidak tercapai, evaluasi. Tidak tercapai, evaluasi. Tapi minimal ke bisnis kita, kerja kita harus punya target Bapak Ibu. Harus punya target. 10 mitra per bulan, 50 box produk ini, 10 box produk ini, harus jelas. Kalau misalnya targetnya tidak tercapai, berarti evaluasi. Oh ini salah. Evaluasi. Oh ini salah. Akhirnya Anda akan memiliki namanya sebuah ilmu pengetahuan Anda sendiri. Anda akan memiliki strategi-strategi yang Anda dapatkan sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Itulah materi saya, sederhana saja Bapak Ibu. Kuncinya di ikhtiar. Ikhtiar. Itu saja. Saya selalu tekankan ikhtiar, target, ikhtiar, target. Percuma Anda belajar marketing, belajar apa, belajar ini itu, kalau Anda ikhtiarnya ya segitu-segitu, ya hasilnya segitu-segitu. Wadahnya rezeki itu dia, wadahnya ikhtiar itu. Sejauh mana Anda berikhtiar? Sekeras apa Anda bekerja keras? Waktu Anda buat bisnis Anda seberapa banyak?
Fokus Anda untuk bisnis Anda seberapa banyak? Itu kuncinya Bapak Ibu. Seperti itu ilmunya. Sederhana Bapak Ibu. Bisa dipahamin? Iya, hari ini hari Jumat ya. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi siang saya Jumatan sama Pak Munir, itu dengar ceramah tentang mindset, sebuah keyakinan, tentang cara pikir. Itu ceramah di masjid tentang mindset loh. Pola pikir loh, itu ditanya Pak Munir, tanya Mas Fendi, itu di masjid. Kami kebetulan satu Jumatan tadi, tanya Mas Iwan. Itu kebetulan itu berbicara ceramahnya, khotbahnya itu tentang mindset, tentang pola pikir. Akhirnya mindset tentang berbicara sebuah keyakinan, letak keyakinan itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sedikit itu pengalaman ditambah dengan materi yang saya sudah jalankan, materi yang saya sudah praktekkan, terus ditambah materi-materi yang sudah mitra-mitra saya praktekkan juga. Insya Allah semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi saya tekankan, kuncinya adalah di ikhtiar. Sebesar apa Anda membesarkan wadah rezekinya, sejauh mana Anda berikhtiar. Kerja keraslah yang akan menentukan hasilnya Bapak Ibu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Jadi kalau misalnya mau bimbing mitra, ikhlas, lahir batin. Tulus, niatkan, sukseskan mitra. Bimbing sampai sukses. Saya sudah melakukan itu Bapak Ibu. Saya sudah melakukan itu. Saya bimbing mitra saya sampai sukses. Lewat saya, bukan saya mensukseskan. Saya hanya sebagai perantara. Saya hanya sebagai perantara Bapak Ibu. Saya sudah membawa mitra saya dari nol, dari minus sampai stokis. Dari minus sampai stokis. Saya bimbing. Silakan mitra saya, kalau nonton pasti mereka pada komen. Saya bimbing mitra saya. Karena niat saya jelas, saya sudah niatnya sudah lurus, niatnya nawaitunya saya sudah jelas. Sukseskan mitra saya bimbing, saya sukseskan. Karena apa? Dia sukses, saya pasti sukses. Dengan sendirinya Bapak Ibu. Mitra itu kaya, saya pasti kaya. Dengan sendirinya, karena bisnis NASA ini tersistem. Karena tersistem Bapak Ibu. Silakan tanya Bu Emi. Bu Emi itu saya bimbing dari minus. Saya keliling Sulbar itu pakai motor sama beliau itu. Hari ini Dede. Hari ini Diamond Director. Jadi sekali lagi bahwa ketika Anda sudah menjadi seorang upline, niatnya betul-betul diluruskan. Kalau mau bimbing, niatnya sukseskan. Jangan niatnya saya bimbing dia makin banyak belanja di stokis saya, nanti saya dapat 12% makin banyak. Jangan berpikir kayak gitu Bapak Ibu. Jangan berpikir kayak gitu. Tapi coba berpikir dengan cara, kamu saya bimbing, saya sukseskan kamu. Ikutin caranya. Bimbing seperti bimbing sampai sukses. Karena kalau dia sukses pun pasti dia sukses juga jualannya. Semakin dia sukses jualannya, pasti dia orderannya banyak. Orderannya banyak yang makan siapa? Stokis juga dapat kan? Makanya kerja keras itu akan berbanding terbalik, akan kembali ke kita Bapak Ibu. Lakukanlah pelayanan yang terbaik. Kalau pelayanan sudah baik terhadap mitra Anda sudah bimbing mitra Anda dengan baik, hasilnya pasti akan baik. Pasti hasilnya akan baik Bapak Ibu. Silakan kembali kepada Anda dan diri Anda. Sukses tidaknya Anda dan diri Anda tergantung ikhtiar Anda. Tergantung impian Anda. Tergantung keyakinan Anda.
Upline sudah memberikan semuanya. Ilmu sudah diberikan semuanya. Apalagi? Anda sudah punya impian. Tinggal ikhtiarnya Anda sekarang. Itu saja yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tidak enak untuk didengar Bapak Ibu. Tapi ini adalah sharingnya saya, pengalaman yang saya lakukan, yang saya sudah praktekkan selama 2 tahun lebih ini. Dan banyaklah mitra-mitra saya jadi saksinya. Apa yang saya berikan sama yang saya praktekkan. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Bagi saya ya, bagi saya bersama tim saya, alhamdulillah luar biasa proses perkembangannya. Termasuk dari upline-upline yang memantaunya. Kebetulan memang mentor saya langsung adalah Pak Munir. Saya selalu meminta, atau tempat konsultasi saya adalah Pak Munir. Jadi selalu pasti ada yang namanya penyempurnaan dari beliau. Makanya beliau luar biasa, mentor saya yang luar biasa, upline saya yang luar biasa. Jadi sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat semua. Tetap semangat, tetap fokus. Ayo ikhtiar Anda diperbesar. Sukses tidaknya diri Anda adalah kembali kepada diri Anda. Syariatnya dijalankan. Keyakinan bagaimana Anda jalankan, impiannya diperkuat. Wadah ikhtiarnya diperkuat. Kuncinya adalah action, action, action. Sekali lagi terima kasih buat panitia MLO, Pak Komandan brotherku Fendi, Pak Ketua FKS, terus Mas Wanto, Pak Komandan Munir, Mas Iwan. Terima kasih sudah memberikan waktu. Sekali lagi salam sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.